Langit hampir melupakan anaknya. Langit Aceh menggantung basa di ujung ingatan, menggulung lumpur bersama buku-buku yang hilang arah. Di bangku-bangku kosong yang tak lagi mengenal nama, anak-anak duduk di tenda, menulis pada angin yang retak. Kapur patah sebelum sempat mengajar huruf pertama. Peta masa depan terseret arus tanpa kompas. Dan negeri bertanya lirih di balik podium. Berapa harga satu generasi yang tercecer di banjir waktu? Katanya, 95% sudah belajar. Angka-angka itu berdiri tegak seperti laporan resmi. Namun, di balik statistik, ada anak yang kehilangan sepatu. Ada guru yang mengajar tanpa meja dan tanpa suara. Ruang kelas runtuh menjadi doa yang tak selesai. Dan tenda darurat menjelma ruang sunyi bernama harapan. Seakan pendidikan hanyalah persentase, bukan wajah-wajah yang menunggu dipanggil masa depan. Ribuan sekolah retak, seperti janji yang ditunda. Dinding-dindingnya menyimpan gema pelajaran yang terhenti. Perpustakaan menjadi lumpur yang tak bisa dibaca. Kursi-kursi hanyut seperti cita-cita yang terlepas. Anak-anak menulis di udara, menghafal kehilangan, dan hujan menjadi guru paling setia mengulang luka. Sementara negara sibuk menghitung kerusakan tanpa sempat menghitung mimpi yang ikut tenggelam. Di jalan menuju sekolah yang hilang arah, langkah kaki terhenti oleh jembatan yang patah. Kendaraan hanyut bersama bekal masa depan. Kehadiran hanya 70% dari keberanian. Sisanya tertinggal di antara lumpur dan ketakutan. Dan setiap absen menjadi catatan sunyi bangsa. Bahwa belajar kini bukan sekadar membuka buku, tetapi bertahan dari dunia yang runtuh perlahan. Pemerintah berkata, "Tunggu, kami sedang bekerja." Kata-kata itu mengalir seperti sungai yang terlambat surut. Janji percepatan berdiri di atas reruntuhan. Sementara anak-anak tumbuh tanpa ruang yang layak. Waktu tak pernah menunggu birokrasi selesai berunding. Dan masa depan tak mengenal istilah anggaran terbatas. Ia hanya tahu bahwa hari ini harus diajarkan atau esok akan menjadi ruang kosong tanpa arti. Di meja rapat,
Data menjadi bahasa yang paling aman. Angka-angka disusun rapi seperti harapan yang dibingkai. Namun di tenda, seorang anak bertanya pada ibunya, "Bu, apakah aku masih punya sekolah setelah hujan?" Dan ibunya hanya diam, menggenggam langit yang retak. Sebab jawaban tak pernah diajarkan dalam kurikulum, bahwa kehilangan bisa menjadi pelajaran pertama yang tak pernah diinginkan oleh siapapun. Aceh berdiri di antara lumpur dan ingatan, menjaga agar generasinya tak hilang diam-diam. Namun, negeri ini sering lupa cara mendengar. Lebih fasih berbicara daripada merasakan. Padahal, setiap anak adalah kitab yang belum selesai, yang membutuhkan ruang, bukan sekadar simpati. Dan bila mereka dibiarkan belajar dalam reruntuhan, kita sedang menulis sejarah yang tak ingin dibaca di masa depan. Maka langit semakin gelap, bukan karena hujan semata, tapi karena lambatnya tangan yang seharusnya menolong. Karena pendidikan dipeluk setengah hati, dan generasi dibiarkan berdiri di ambang kehilangan. Jika 1 tahun saja mereka belajar dalam keterbatasan, berapa abad yang dibutuhkan untuk menebusnya? Aceh tidak sedang meminta keajaiban. Ia hanya ingin anak-anaknya kembali punya masa depan.